Jumpa kembali dengan saya Ronald bin Ham. Di video kali ini saya akan tunjukkan tutorial membuat icon untuk keperluan desain grafis. Jadi dalam desain grafis, misalnya di desain slide, desain promosi, flyer, ataupun yang lain, selain menggunakan foto, gambar vektor, icon juga merupakan bentuk visual yang banyak digunakan. Tampilannya memang simple, tapi ketika icon digunakan dengan tepat, icon bisa membuat tampilan desain yang kita buat itu jadi lebih powerful, lebih efektif. Dan untuk kebutuhan icon ini, ada beberapa cara sebenarnya bisa Anda lakukan. Anda bisa download dari situs penyedia icon gratis ya. Anda bisa beli. Bisa juga Anda buat sendiri. Kalau Anda menginginkan icon yang unik, kemudian yang memang sesuai dengan kebutuhan Anda, membuat sendiri tentu akan lebih baik. Dan menariknya, membuat icon itu bisa Anda lakukan dengan PowerPoint. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana membuat icon sendiri dengan menggunakan PowerPoint. Langsung saja, berikut ini adalah tutorialnya. Sebelum Anda membuat icon, ada baiknya Anda buat sketsa dulu. Ini untuk memudahkan ya. Kalau desainer yang profesional biasanya mereka akan buat sketsa dulu. Tapi di sini untuk mempercepat saja, saya akan langsung tunjukkan tanpa saya buat sketsa awal. Tapi setidaknya di otak saya itu saya sudah punya gambaran. Kira-kira bentuk icon yang nanti akan saya buat. Dan pastinya ini harus disesuaikan dengan kebutuhan. Misal saya ingin membuat icon, saya perlu membuat desain dan saya perlu icon dokumen misalnya. Maka saya bisa buat icon di PowerPoint. Nah, di dalam otak saya bayangkan dulu bentuk dokumen berarti surat ya, kertas, ada beberapa tulisan mungkin di dalamnya, atau mungkin juga di pojoknya nanti kita kasih sedikit lipatan. Baru setelah kita sudah punya gambaran, kita buat ikonnya dengan menggunakan PowerPoint. Saya kasih contoh. Di sini saya akan tunjukkan dulu cara buat icon dokumen. Kita gunakan shape ya. Klik insert, shapes. Di sini kita bisa gunakan shape rectangle. Kita buat seperti ini. Setelah itu, klik shape outline, klik no outline. Di sini kalau kita ingin di salah satu bagiannya, bagian sudutnya ada yang dilipat, maka Anda bisa buat seperti ini. Anda klik insert, shapes. Anda bisa pakai shape yang ini. Setelah itu, Anda tekan Ctrl di keyboard, klik pada shape rectangle, kemudian klik shape yang ini. Kemudian shape format, merge shapes, klik fragment. Setelah itu di bagian sininya kita hapus. Yang ini kita bisa ganti warnanya dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa tempatkan dulu di atas ya. Bring to front. Kita bisa putar. Nah, seperti ini. Hapus outline-nya. Setelah itu di bagian sini kita bisa ganti warnanya. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kemudian kita buat seperti ini. Kita pakai shape rectangle. Shape outline, klik no outline. Setelah itu kita duplikat saja. Ctrl D. Seperti ini. Ctrl D kembali. Kemudian kita klik align. Align center. Align distribute vertically. Supaya jaraknya sama. Setelah itu kita duplikat. Tapi sebelumnya kita seleksi dulu ya. Seperti ini. Kemudian Ctrl D. Kita duplikat.
letakkan di sini. Di sini kita bisa pakai seperti ini saja. Kemudian kita bisa atur warnanya seperti ini. Di sini kita juga bisa ganti kalau misalnya kita mau ganti warnanya. Icon dokumen sudah selesai dibuat. Selanjutnya saya akan coba tunjukkan cara buat icon yang lain. Saya buat slide baru dulu, seperti ini. Misal saya perlu membuat icon untuk konten lead magnet, maka saya bisa buat seperti ini. Insert, shapes. Di sini saya bisa pakai dulu shape yang ini. Kemudian saya drag seperti ini. Di sini kan ada lingkaran kecil nih, yang warna kuning. Kita geser ke tengah. Seperti ini. Kemudian kita duplikat. Kita ganti dulu warnanya. Selanjutnya kita seleksi shape outline, klik no outline. Kemudian untuk yang shape di depan ini kita kecilkan. Oke, seperti ini misalnya. Kemudian kita tekan Ctrl di keyboard, klik shape yang di belakang, baru klik shape yang di depan. Setelah itu shape format, klik di sini, merge shapes, fragment. Kita hapus. Setelah itu klik insert, masukkan shape rectangle. Kita buat seperti ini. Kita kasih warna yang beda. Duplikat, Ctrl D. Seperti ini. Setelah itu kita group. Kita bisa atur posisinya, kita kecilkan juga bisa. Sampai di sini icon magnet sudah selesai dibuat. Nah, ini juga tadi harus di group ya. Ctrl G. Oke, saya akan tunjukkan contoh yang lain. Di sini misal saya ingin buat icon untuk menggambarkan konten time is money, maka saya bisa buat icon seperti ini. Insert, shapes. Saya bisa gunakan shape yang ini. Kemudian saya buat seperti ini. Saya akan besarkan dulu. Kemudian ini saya geser seperti ini. Kemudian shape outline, no outline. Kemudian ini akan saya duplikat. Saya perkecil. Seperti ini ya. Saya letakkan di tengah. Kemudian saya akan klik insert. Saya akan buat seperti ini. Saya besarkan dulu. Saya akan pilih font yang tebal. Misal seperti ini. Setelah itu saya klik insert, shape rectangle. Saya buat seperti ini. Kemudian shape outline, klik no outline. Kita letakkan shape yang ini di bagian belakang, send to back.
Selanjutnya kita tekan Ctrl di keyboard, klik shape rectangle, klik yang ini. Kemudian shape format, kemudian klik di sini. Setelah itu klik intersect. Kita bisa letakkan di sini. Kemudian kita klik insert shapes. Kita pilih shape yang ini. Kita kasih warna ya. Shape outline, no outline. Kita tempatkan. Kemudian klik send backward, send to back. Setelah itu kita buat jarum jam. Bisa seperti ini. Shape outline, klik no outline. Kita hapus semua outline-nya. Selanjutnya kita tempatkan ini ya. Atau kita group dulu juga bisa. Ctrl G, letakkan di belakang, send backward, send to back. Kita group, kita perkecil sedikit. Selanjutnya kita buat angka. Langkah berikutnya, angka-angka ini kita ubah jadi shape. Insert. Send backward. Shape outline, no outline. Untuk mengubah angka jadi shape, Anda klik pada shape rectangle. Ini letaknya di belakangnya ya. Sambil Anda tekan Ctrl di keyboard. Kemudian klik pada angka. Setelah itu shape format, klik merge shapes, klik intersect. Ini sudah berubah jadi shape. Setelah itu kita bisa tempatkan seperti ini. Kita bisa lakukan hal yang sama untuk angka yang lain. Jika sudah selesai, kita seleksi semuanya. Kemudian kita Ctrl G. Untuk warna silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini sudah 3 icon. Jadi intinya ketika Anda membuat icon di PowerPoint, fitur yang Anda pakai itu adalah fitur shape. Anda bisa pakai shape apa saja untuk membuat bentuk icon. Anda bisa gabungkan dan Anda manfaatkan juga fitur merge shapes dan juga group. Dengan fitur-fitur itu, Anda bisa membuat berbagai macam icon untuk kebutuhan Anda. Nah, setelah Anda sudah buat ikonnya, nanti Anda bisa simpan ke format PNG, bisa. Saya akan kasih contoh. Misalnya untuk icon yang ini ya. Saya akan besarkan dulu. Seperti ini.
Misal saya ingin simpan, saya klik kanan, klik di sini. Di sini saya kasih nama. Kemudian saya simpan. Saya akan coba cek. Ini adalah hasilnya. Icon yang saya buat tadi dengan menggunakan PowerPoint. Dan Anda bisa lihat hasilnya. Itu artinya saat Anda nanti perlu membuat icon, Anda perlu buat icon yang unik sesuai dengan kebutuhan Anda bisa memanfaatkan PowerPoint. Dan seperti yang tadi saya katakan, untuk membuat icon di PowerPoint, Anda bisa menggunakan shape. Kemudian Anda manfaatkan fitur merge shapes dan manfaatkan fitur group. Dan tentunya untuk bentuk ikonnya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, dan juga pastinya kalau Anda ingin buat icon yang unik, kreativitas Anda juga akan sangat berpengaruh. Karenanya saran saya, perbanyak latihan, perbanyak membuat bentuk-bentuk icon, kemudian Anda praktekkan, Anda coba buat icon yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan, yang sesuai dengan kreativitas Anda. Semakin sering Anda berlatih, maka kreativitas itu akan semakin baik, semakin tajam. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk Anda. Jika Anda suka, Anda boleh like, Anda boleh komen, Anda boleh share, dan Anda juga boleh subscribe, supaya jika saya update video baru, Anda dapatkan notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya yang lainnya.